Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Hasanah yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab 100 hadis populer yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan hari ini insyaallah kita masuk di hadis yang ke-72. Masya Allah. Ya, semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Baik, Ustazah Ummu Afgan, boleh dibantu? Silahkan. Agak masuk tipas. Agak apa? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه وسعة لحم متفق عليه. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang harus meminta-minta kepada manusia hingga dia datang menghadap Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak terdapat di wajahnya sepotong daging pun. Muttafaqun alaih. Tadi sebelum berangkat saya sudah ikhtiar minum empon-empon sebenarnya. Baik, teman-teman yang saya cintai Allah, hadis ke-72 ini adalah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Umar. Seperti biasa, ketika kita mendengar kata Ibnu Umar atau nama Ibnu Umar, berarti nama beliau adalah Abdullah Ibnu Umar. Beliau adalah putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari rahimahumallahu ta'ala. Imam Bukhari di nomor hadis 1474 dan Imam Muslim di nomor hadis 1040. Kemudian hadis ini teman-teman sebenarnya adalah hadis yang cukup panjang, ya. Dan yang diambil oleh pengarang kitab adalah inti dari hadis yang panjang, gitu ya. Saya bacakan hadis panjangnya agar teman-teman tahu, oh ternyata hadisnya itu mencakup berbagai macam poin, gitu ya. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mazalar rajul yas'alun nasa hatta yatiya yaumal qiyamati laysa fi wajhihi muz'atu lahmin wa qala inna asy-syamsa tadnu yaumal qiyamah hatta yablugha al-'araqu nisfa al-udhun fabainahum kadzalik istaghasu bi Adam thumma bi Musa thumma bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zada Abdullah bin Salih haddatsani al-Laits haddatsani Ibnu Abi Ja'far fayashfa'u liqda bainal khalqi فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقال معلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. Begini ibu-ibu,
Jadi hadis ini berbicara tentang kondisi orang-orang pada hari kiamat. Bagaimana kondisi kita setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur kita masing-masing. Maka yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan adalah akan ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa daging di wajahnya. Gimana tuh gambarannya teman-teman? Tanpa daging di wajahnya, berarti wajahnya rata atau wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas begitu, katanya akan ada pada hari kiamat ya orang-orang yang di wajahnya nggak ada daging lagi, sudah habis gitu ya. La haula wala quwata illa billah, nas'alullahas salam. Kemudian pada hari kiamat matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi matahari yang sekarang jauh dari kita teman-teman, nanti pada hari kiamat itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Subhanallah. Bahkan setiap orang akan merasakan kondisi yang berbeda-beda. Ada orang-orang yang ternyata keringatnya itu setengah dari badannya. Ya, kenapa? Karena saking matahari terlalu dekat. Maka teman-teman, ketika kita di dunia ini, ya ketika kita di dunia dan kita mendapatkan kesempatan untuk minum air zam-zam. Ingat ya, air zam-zam itu adalah air yang ketika kita minum dari air zam-zam ini, maka sesuai dengan niat kita. Maka dari itu di antara niat kita teman-teman, ketika kita minum air zam-zam adalah minta agar Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan haus untuk kita di hari ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Subhanallah. Dan minta kepada Allah ketika kita minum air zam-zam agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala naungan. Kenapa? Karena ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita minum air zam-zam, niat kita bukan hanya sekedar pengen sehat, pengen biar rezekinya lancar, pengen apa lagi ibu-ibu? Pengen punya keturunan, gimana? Pengen apa lagi? Hafalan Al-Qur'annya, kalau ngafalin Quran biar cepet. Oh, kira-kira ada nggak ibu-ibu yang minum air zam-zam begitu? Karena merasa kalau menghafal Quran hari ini menghafal, besok sudah lupa. Gitu ya. Makanya minum zam-zam, bismillah ya Allah saya memohon kepadamu kuatkan hafalanku, katanya gitu ya. Boleh nggak berdoa begitu? Boleh. Tapi lebih dari itu ada yang lebih penting untuk kita minta kepada Allah, yaitu minta agar ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, kita termasuk hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak merasa lelah ketika kita berdiri di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena besok pada hari kiamat akan dibangkitkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat, di mana tempat tersebut itu kalau digambarkan oleh para ulama, padang mahsyar itu adalah tempat yang tidak ada satupun bebatuan di situ. Tidak ada gunung, semuanya rata. Bahkan tidak ada tanda. Tanda itu alam bahasa Arabnya, yang bisa mengetahui manusia itu timur, itu barat, itu selatan, itu utara. Ya semuanya rata. Ya fi ursati yaumil qiyamah. Dan itu ada pada hari kiamat. Ya. Dan nanti pada hari kiamat kondisi manusia ketika ia berada dalam kondisi yang lelah, dalam kondisi yang letih, mereka semuanya mencari syafaat. Subhanallah. Dan syafaat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Jadi sungguh beruntung
orang-orang yang ketika pada hari kiamat nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah izin dari Allah dan izin dari yang memberikan syafaat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya ya teman-teman, ibaratnya. Syafaat itu diibaratkan begini, gambaran yang paling sederhana. Teman-teman pengen masuk ke keraton Yogyakarta, ya. Biasanya kalau pengen masuk ke keraton menemui sultan itu biasanya ada orang dalam nggak? Maksudnya orang dalam yang nganter sampai ketemu sultan, bukan pakai sogok menyogok, bukan. Cuman pengen nganter aja sampai ke depannya sultan, atau kita ngujulung sendiri. Kan biasanya ada tuh orang dalam, apa bahasa Jawa nih, abdi dalam, yang mau ngantar, ya kita minta tolong dong anterin saya sampai ke depan sultan misal. Maka subhanallah pada hari kiamat nanti semua orang akan mencari syafaat. Syafaat itu artinya perantara, wasilah, dan tidaklah syafaat itu diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya kecuali orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan syafaat tersebut. Ya. Dan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah azan berkumandang dengan sebuah doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya. Nah ini, maka dari itu maqaman mahmuda, kedudukan yang mulia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang-orang yang istiqomah untuk berdoa setelah adzan selesai dikumandangkan. Maka dari itu teman-teman, sikap kita sebagai seorang muslim adalah ketika kita mendengar adzan maka berhentilah untuk berbicara. Kita dengarkan, kita sambut adzan, dan setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa kata Syekh di sini? Syekh mengatakan, al-malu min fitanil hayatid dunya allati yanbaghi lil mu'min an yasuna nafsahu 'anil hirsi 'alaihi wa yahtariza min an yattali'a ila ma fihi aydin nas wa yajtari'a 'ala su'alihim bighairi hajah fayabawwa bi khizyid dunya wal akhirah. Kata Syekh, harta, al-mal itu harta, itu bagian dari fitnah. Fitnah yang Allah berikan kepada anak Bani Adam. Apa arti fitnah teman-teman? Kalau kita mendengar kalimat fitnah, fitnatul kubur, fitnatul hayat, fitnatid dunya, fitnatil mal. Kalau kita dengar fitnah dunia, fitnah hidup, fitnah yang ada di kubur, maka fitnah tersebut maknanya adalah ujian. Jadi fitnah itu artinya ujian. Definisinya tuh bukan nanti kita jadi terfitnah gitu oleh harta, bukan, tapi ujian. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita. Jadi bahasanya tuh kita ini sedang diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa titipannya? Harta. Untuk apa Allah berikan titipan harta? Allah ingin melihat kita gunakan untuk apa harta tersebut. Apakah akan kita gunakan untuk sesuatu yang Allah sukai atau yang tidak Allah sukai? Sama halnya ketika Allah menitipkan kepada kita anak-anak. Anak-anak juga ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah pengen melihat apakah kita selama diberikan titipan anak itu akan lebih dekat dengan Allah, atau justru kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu untuk mendidik anak kita dengan cara yang Allah sukai, atau justru kita mendidik anak kita dengan sesuatu yang tidak Allah sukai. Indonesia Raya ini juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sumber alam yang begitu luar biasa. Masya Allah. Orang Arab itu kalau lihat Indonesia kata mereka jannah. Orang Arab itu kalau lihat Indonesia kata mereka surganya dunia katanya. Apa? Surganya dunia. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena di sana yang mereka lihat gunung-gunung berbatu. Ya. Jarang hijau-hijauan tumbuh di Mekah. Ya. Maka ketika mereka ke Indonesia mereka betah gitu ya.
Dan tentunya Masya Allah Indonesia ini punya iklim yang luar biasa yang harus kita syukuri. Ya dingin nggak terlalu dingin, panas tidak terlalu panas. Maka ketika Allah titipkan dengan berbagai sumber alam yang sangat luar biasa kepada kita Indonesia ini, harusnya kita bersyukur kepada Allah. Jaga buminya Allah ini dengan baik. Tanam pohon sebanyak-banyaknya, bukan untuk ditebang, tapi untuk melestarikan bumi yang Allah titipkan kepada kita. Sekalinya tanaman itu ditebang, sekalinya hutan itu dirusak, maka Allah berikan teguran. Lewat apa? Lewat makhluk-makhluknya Allah. Makhluknya Allah ada angin, ada air, ada apa lagi ibu-ibu? Ada petir, ada suara gemuruh, gitu kan? Kalau kita lihat ya para kaum yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala zaman dahulu kala, ada kaum Ad, ada kaum Samud gitu, ada kaum Nabi Saleh. Itu semua mereka adalah orang-orang yang ketika Allah Azza wa Jalla uji mereka dengan harta yang banyak, dengan kekuasaan yang bagus, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka, namun mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan adab kepada mereka. Dan adabnya bentuknya macam-macam, ada suara gemuruh, gimana? Ada angin, ada apa lagi? Ada air. Kalau penduduk Sabah, ya di Ma'rib sana, di Yaman, ketika mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi yang mereka sembah adalah matahari, maka Allah jadikan air yang berada di bendungan Ma'rib itu bocor, ya keluar. Allah kirimkan tikus-tikus kecil. Ya, apa yang dilakukan oleh tikus? Memakan tanah yang ada di bendungan itu, kemudian Allah semburkan air, dan akhirnya Masya Allah terjadilah banjir yang sangat luar biasa. Allah berikan kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam keselamatan, dan orang-orang yang mengingkarinya Allah berikan banjir yang luar biasa. Maka dari itu teman-teman, saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah titipkan kepada kita. Jaga buminya Allah ini, jaga Indonesia ini. Jangan sampai kita rusak dengan tangan kita. Ya, ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana menanam pohon. Ajarkan kepada generasi setelah kita bagaimana menjaga buminya Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bersyukur, maka pasti Allah akan tambah nikmatnya. Baik. Wa fil hadis bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-insan alladhi yas'alun nas min ghairi faqrin wa faqah wa innama yas'alu takassuran. Ingat, kata Syekh dalam hadis ini, meminta kepada manusia itu hukumnya bukan mutlak tidak boleh, ya, tapi ada beberapa kondisi, ya. Ada 3 kondisi di mana manusia itu boleh meminta, ya. Yang pertama adalah ketika seseorang memang betul-betul membutuhkan. Ketika seseorang benar-betul membutuhkan, ya, berada dalam kefakiran untuk makan, tidak ada yang bisa dimakan, maka itu boleh untuk meminta. Yang kedua, ketika seseorang mengalami kondisi di mana dia berhutang dan memang dia tidak bisa membayar hutang tersebut, kondisinya betul-betul gak bisa bayar, dan jujur, bukan ketika dia berhutang untuk sebuah keinginan, bukan, tapi benar-benar dulu ketika dia berhutang untuk kebutuhan. Zaman sekarang itu beda tipis teman-teman. Orang berhutang untuk keinginan dan orang berhutang untuk kebutuhan, gitu ya. Maka dari itu jangan jadikan hutang ini menjadi kebiasaan, ya. Hutang itu adalah sesuatu yang mubah, yang boleh, tetapi jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Jikalau memang betul-betul untuk kebutuhan primer, maka bolehnya berhutang dan harus ada niat untuk mengembalikannya. Namun jikalau belum bisa mengembalikan dan kita sebagai muhsinin, misalnya orang baik, misalnya ingin melunasi hutang-hutang orang-orang yang berhutang kepada kita, atau ingin kita membantu orang-orang yang gharimin, yang kelilit hutang, maka ini diperbolehkan. Ya, jadi misalnya ada orang berhutang memang benar-benar nggak punya uang untuk membayar hutang, maka boleh untuk meminta. Tapi ingat,
sebelum meminta kepada manusia, minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya untuk perkara masalah hutang ini ibu-ibu, saya ingat ya kisah nyata di mana sebelum Ramadan tiba, ya saya mengisi kajian di Godean, ya di Majelis Taklim Mingko Kelapa Gading. Kemudian saya berpesan kepada para jamaah, ya jamaah sekarang tulis satu doa aja yang nanti pas panjenengan buka puasa, sebelum buka puasa itu di bulan Ramadan minta sama Allah. Ada satu jamaah yang nulis, ya Allah, aku pengen tahun ini engkau melunasi hutang-hutangku. Subhanallah. Dan ketika kami berada di tempat ya di mana tidak di Indonesia, saya diberikan kabar oleh salah satu panitia kajian. Kata beliau, Ustazah ingat enggak zaman dulu waktu Ustazah bilang gitu ya, suruh tulis satu doa, maka ada satu jamaah yang dia menulis, ya Allah lunasilah hutang-hutangku tahun ini. Subhanallah, Allah itu zat yang maha kaya, Allah itu zat yang maha luar biasa. Bagaimana caranya Allah mengijabah doa hambanya? Ternyata ada salah satu muzaki itu orang yang pengen mengeluarkan zakat, tentunya zakat mal, bingung cari orang yang berhak untuk menerima zakat. Masya Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati temannya beliau yang mendapatkan link, ya di mana muzaki itu akhirnya buat menyebarkan link gitu. Siapa yang punya hutang dengan jujur boleh mengisi link ini. Temannya beliau memberikan kabar kepada beliau, ya nih ada kabar siapa yang punya hutang boleh langsung tulis gitu ya. Masya Allah, kata beliau isi link tersebut, itu pun gemeteran katanya. Ya Allah, hutangku banyak. Kira-kira dilunasi semua enggak ya? Tapi kan harus jujur. Ya udah, beliau tulis dengan nominal yang memang beliau waktu itu berhutang. Masya Allah, Allahumma barik, Allahumma barik. Ketika link itu sudah dikirim, ya tidak lama kemudian datanglah pesan meminta nomor rekening beliau. Dan Masya Allah, Allah zat yang maha baik, Allah zat yang maha agung, Allah zat yang maha kaya. Allah lunasi hutang beliau di tahun itu juga. Masya Allah. Jadi kita harus percaya bahwa sebelum kita meminta ke manusia, minta dulu kepada Allah. Allah itu zat yang maha baik. Allah akan menggerakkan setiap hamba-hamba Allah untuk membantu kita, gitu loh. Jangan sampai kita minta dulu kepada manusia sebelum minta kepada Allah. Dan di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Baik. Kemudian yang ketiga teman-teman, tadi yang pertama orang yang apa? Orang yang dia fakir. Yang kedua adalah orang yang menanggung hutang. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang ditimpa musibah, ya seperti saudari-saudari kita yang berada di Sumatera. Kemudian dia mengalami harta yang habis gitu loh. Masya Allah. Pagi ini saya mendengar kabar dari saudari kita yang saat ini berada di Aceh, ya. Di sana ada beberapa daerah yang masih banjir, ya. Jadi ada daerah yang sudah dibantu oleh pemerintah, ada yang memang belum sama sekali mendapatkan bantuan. Masya Allah, Masya Allah. Dan saudari-saudari kita yang berada di Sumatera, teman-teman, jumlahnya nggak sedikit, banyak, ya. Bahkan di antara mereka saya juga mendengar kabar ada salah satu pondok pesantren yang di situ biasanya santriwatinya itu ada halaqah Quran, Qurannya ikut hanyut. Ya. Baju-baju yang biasa dikenakan juga ikut hanyut. Subhanallah. Lihat betapa luar biasanya gitu. Allah berikan ujian kepada mereka. Dan Masya Allah, Allah kuatkan mereka, Masya Allah. Saya juga pernah mendapatkan video di mana di situ insya Allah tidak beritanya valid, ya, di mana salah satu pondok pesantren itu terendam lumpur, ya, Masya Allah. Jadi benar-benar mereka itu sudah tidak lagi memiliki baju atau pakaian kecuali yang melekat pada badan mereka, ya. Maka dari itu ketika misalnya nih seumpamanya mereka di antara mereka ada yang meminta gitu, adakah yang punya baju syar'i, adakah yang punya Al-Quran, adakah yang punya buku tulis, adakah yang punya balpen, adakah yang punya ini, yang punya itu, diperbolehkan. Namun alangkah baiknya sebelum mereka meminta, kita terlebih dahulu yang menawarkan. Inilah adab yang tertinggi. Jadi
orang fakir, ibu-ibu, orang miskin, orang fakir, orang yang nggak punya uang, ya, itu tadi saya sebutkan boleh meminta. Tapi alangkah baiknya ketika kita yang menawarkan. Karena orang fakir itu dibagi menjadi dua. Ada orang fakir yang meminta-minta, dia berani untuk meminta. Ada orang fakir yang tidak meminta-minta. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita ketika kita ingin memberikan sesuatu, berikanlah kepada orang yang meminta-minta dan kepada orang yang tidak meminta-minta. Baik, mari kita lihat di dalam Al-Quran surah, ayatnya itu berbunyi bahwa kita ini diminta oleh Allah untuk memberikan kepada orang-orang fakir, baik yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta. Cirinya bagaimana orang-orang yang tidak meminta-minta? Cirinya kita bisa melihat dari kehidupan mereka. Subhanallah. Teman-teman, saya masih ingat waktu kejadian di Surabaya kemarin. Itu ketika saya tanya ya, ini kan berarti termasuk orang fakir. Adakah di antara ibu-ibu yang nggak punya uang untuk bisa makan hari ini? Ada satu orang yang angkat tangan. Ya berarti itu kan terang-terangan gitu ya. Tidak apa-apa. Ya. Yang kedua kemarin, dia malu, ya mau minta tapi malu. Kejadian di Godean, di Majlis Taklim Pringgo Kelapa Gading. Saya tanya lagi kepada ibu-ibu, ibu-ibu, adakah yang nggak punya uang untuk bisa makan hari ini? Semua terdiam, nggak ada yang angkat tangan satupun. Saya kemudian berkata kepada mereka, Masya Allah, Alhamdulillah atas segala nikmat Allah berikan kepada ibu-ibu semua kecukupan. Saya pulang hari Sabtu kemarin, Sabtu. Saya pulang ke rumah, gitu ya, diantar panitia masuk pesan. Di pesan saya, salah satu panitia kajian bilang ke saya, Ustazah, ketika antum bilang adakah di antara ibu-ibu yang nggak punya makan untuk bisa makan hari ini, kata beliau ada salah satu jamaah yang hadir itu menulis pesan, saya hari ini, jadi pas saya ngajar itu hanya punya uang 1.000 rupiah. Dan 1.000 rupiah itu sudah saya masukkan di infak kajian. Subhanallah. Tapi saya malu untuk mengangkat tangan, kata beliau. Kemudian saya katakan kepada panitia kajian, berarti orang yang seperti ini nih harus diperhatikan. Minta nomor kontaknya, kemudian perhatikan. Dan ternyata beliau subhanallah seorang yang memang benar-benar membutuhkan, ya, dengan anak yang cukup banyak, ya, Masya Allah. Namun beliau tidak meminta-minta. Bahkan beliau untuk mengangkat tangan saja beliau malu, subhanallah. Nah, orang-orang yang seperti ini nih Bu, ya, kita benar-benar perhatikan, bukan cuma hanya sekali dua kali, tapi benar-benar kita perhatikan. Kemarin ketika di Surabaya pun saya meminta kepada panitia kajian, saya minta nomor ibunya langsung, saya bilang ke panitia kajian, tolong diperhatikan, saya nitip ibu ini, ya. Rumahnya di mana, datangi rumahnya, perhatikan kondisinya, kasih sesuatu yang memang dia perlukan. Subhanallah. Wallahi teman-teman, tidak ada amal soleh yang terbaik yang bisa kita lakukan ketika kita melihat seseorang yang fakir kecuali kita memberikan makan kepada mereka. Ya, baik makanan yang berbentuk makanan yang sudah jadi ataupun makanan yang bisa dimasak oleh mereka, entah itu beras ataupun yang lainnya. Ya, karena it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang lain itu bentuk, ya, akhlak yang mulia. Dan ini sesuatu yang memang harus kita usahakan. Jadi orang fakir tadi ada dua, orang yang memang dia meminta-minta, dan ada orang yang memang menahan diri dari meminta-minta. Baik, berarti ada 3 ya teman-teman, orang-orang yang diperbolehkan untuk meminta-minta. Baik. Nah, yang tidak diperbolehkan atau yang masuk dalam kata madhmum. Jadi madhmum itu adalah sesuatu yang tercela. Seperti apa bentuknya? Meminta-minta yang terus-menerus. Mazala itu terus-menerus, minta terus. Ya. Minta, ada orang minta ke kita, hari ini nggak bisa makan, kita kasih beras 25 kilo, 1 karung, ya. 3 hari lagi minta lagi, misalnya. Buat apa minta? Misalnya buat ini, misalnya. Terus kita kasih lagi. Ada lagi dia bilang, kok hanya dikasihnya segini aja, kurang. Nah itu tuh orang-orang yang seperti itu tuh yang subhanallah, sesuatu yang ketika ada orang seperti itu kita banyak-banyak didoakan, gitu ya. Kenapa? Karena orang yang dia minta terus-menerus atau takatsuron, kata Syekh, takatsuron itu dia mintanya tuh terlalu berlebihan, ya, maka orang-orang ini yang kelak akan mendapatkan
subhanallah, ya, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat mukanya tidak ada dagingnya, subhanallah. Baik. Kenapa kita dilarang untuk meminta-minta? Yang pertama, teman-teman, ya, kenapa kita dilarang untuk meminta-minta? Yudhillu nafsuhu. Ya, kenapa kita dilarang meminta-minta? Karena kita akan menghinakan diri kita di hadapan makhluk. Orang yang banyak meminta kepada makhluk berarti dia menghinakan diri di hadapan makhluk. Padahal kita adalah hamba yang memiliki Rabb yang maha kaya. Maka pertama kali kita minta adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang sering minta-minta ini, ya, adalah orang yang bermental miskin, ya, bermental fakir. Dan mental fakir, mental miskin ini adalah sesuatu yang tidak baik. Kalau ada orang dia mentalnya qanaah, mentalnya kaya, maka dia tidak akan meminta-minta. Ya. Maka dari itu ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara doanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Al-ghina itu kekayaan. Yang dimaksud kekayaan itu kekayaan hati. Maksudnya adalah dia tidak meminta-minta, sudah Allah cukupkan. Ya, tidak meminta-minta sesuatu yang memang tidak dibutuhkan. Bahkan untuk masalah kefakiran ini teman-teman, di antara doa kita adalah Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Kan kita baca doa itu tuh. Kalau pagi hari atau sore hari kita baca doa apa? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, baru Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Karena ada wal faqr. Berarti kita minta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kefakiran. Dan kefakiran ini teman-teman tidak selamanya hina sebenarnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan harta yang sedikit, tidak lantas hina, tidak. Karena kemuliaan di sisi Allah itu standarnya adalah takwa. Banyak para sahabat zaman dahulu juga yang fakir, namun mereka berusaha, berupaya untuk tidak meminta-minta. Bahkan Rasulullah SAW beliau menyediakan sebuah tempat untuk para sahabat yang tidak memiliki makanan dan tidak memiliki tempat tinggal. Artinya mereka adalah kelompok orang-orang yang fuqara, orang-orang fakir. Ya. Maka dari itu orang fakir yang baik adalah orang-orang yang dia bisa menahan dari meminta-minta, gitu ya, dan tidak memiliki mental orang yang fakir, gitu ya. Berjiwalah jiwa orang kaya, walaupun kita nggak punya uang, tapi kita tidak menampakkan bahwa kita tidak punya uang. Mintalah kepada Allah karena yang mencukupkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga adalah ada sebuah hadis di mana hadis ini sahih, ya, hadis ini sahih. Dan hadis ini menyebutkan bahwa orang yang meminta-minta sejatinya dia sedang meminta bara api jahanam. Ya. Jadi orang yang meminta-minta itu sejatinya dia sedang meminta kepada Allah bara api jahanam. Subhanallah. Oh, ini alhamdulillah ketemu. Teman-teman, yang tadi ayat ada orang-orang fakir yang meminta-minta dan tidak meminta-minta ada dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Silakan nanti dicari di rumah masing-masing. Surah Al-Baqarah ayat 273. Bunyinya, lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Subhanallah. Ini ayat 273 surah Al-Baqarah. Ada ya, Masya Allah. Dan ini perlu kita pelajari bersama. Baik. Kemudian ketika kita meminta kepada orang lain, maka sesungguhnya, ya, ini hadisnya sahih dari Rasulullah SAW, man sa'alan nas amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamra. Ya, barang siapa yang dia meminta-minta kepada orang lain
dalam kondisi untuk memperbanyak ataupun dia sebenarnya cukup, dia tidak membutuhkan, maka sebenarnya dia sedang meminta bara api jahanam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, di antara kebiasaan yang mungkin sudah membudaya di Indonesia Raya yang tercinta ini adalah minta oleh-oleh. Minta oleh-oleh itu kira-kira yang minta oleh-oleh itu mampu apa enggak? Saya tanya. Orang ya latah minta oleh-olehnya mana? Katanya habis dari luar kota. Oleh-olehnya mana? Orang-orang yang minta oleh-oleh itu kira-kira ada enggak makanan yang bisa dimakan tuh hari itu? Ada. Rata-rata begitu kan? Tapi karena latahnya lisan kita meminta oleh-oleh, akhirnya subhanallah ini sudah menjadi budaya. Padahal budaya yang tidak keliru tidak perlu dibiasakan. Lambat laun kalau kita tidak mengetahui ilmunya, maka akan menjadi sebuah hal yang biasa. Ya kalau ada orang dari luar kota nggak bawa oleh-oleh, rasanya ada yang kurang. Padahal ketika seseorang safar keluar kota, belum tentu dia juga punya uang untuk beli oleh-oleh gitu loh. Maka jangan pernah kita biasakan lisan kita untuk meminta oleh-oleh dari saudari kita yang baru saja bepergian. Dan biasakan juga kepada anak-anak kita. Nak, boten pareng gitu ya. Minta-minta kepada teman yang baru pulang dari luar kota gitu loh. Kenapa? Karena kalau ibunya saja suka meminta-minta oleh-oleh ke teman-temannya, anaknya niru. Lihat temannya baru pulang dari luar kota, dia minta oleh-oleh. Jadi kadang menjadi bahan candaan gitu loh. Oleh-olehnya mana gitu ya? Ya enggak Bu? Ya. Dan semua orang yang diminta oleh-oleh itu belum tentu semuanya mampu. Kadang keluar kota untuk menengok ibunya yang sakit, ya keluar kota untuk hajat yang darurat misalnya, ya tidak semua bawa oleh-oleh. Dan ini bukan menjadi sebuah hal yang perlu dibuat candaan, bukan. Ya. Jikalau memang ada orang yang baru keluar kota berikan oleh-oleh kepada kita, alhamdulillah. Jika tidak memberikan, tidak usah kita minta. Ya cukup kita doakan, alhamdulillah kita ikut senang dia telah kembali dengan selamat. Gitu ya ibu-ibu ya. Ya masya Allah. Dan biasanya di masyarakat kita itu apa ibu-ibu? Yang biasa kalau pas habis bepergian terus kasih oleh-oleh itu pas habis hajian ya. Orang baru pulang haji gitu kan ya. Atau orang baru pulang umroh gitu ya. Orang Indonesia ini terkenal banget. Akhirnya kan endingnya kan jamaah umroh kita ya harusnya pergi ke masjid, pulang ke hotel, akhirnya belok sana, belok sini, gitu ya. Ya setiap kali pulang dari masjid bawa kresek. Itu yang sering saya lihat. Dan akhirnya apa? Akhirnya ketika mereka pulang ke Indonesia, yang awalnya bawa satu tas teng-tengan jadi 3, jadi 4, gitu. Kenapa? Karena bawa oleh-oleh. Padahal oleh-oleh juga bisa kita beli di Indonesia. Saya pernah dengar ada satu kampung di Indonesia ini yang pernah saya dengar, kata mereka di dalam budaya kampung tersebut mereka mengatakan bahwa oleh-oleh itu kalau ada orang umrah, orang haji, itu oleh-oleh itu harus dibeli di sana. Kata mereka karena kita mendapatkan berkahnya, berkah dari kota Mekah. Bunda Najmi kok angguknya paling kenceng ya. Kayaknya mungkin di kampung beliau juga begitu ya. Begitu ya Bunda Najmi ya. Kampung jenengan tuh mana toh? Indramayu ya? Ya Indramayu ya? Masya Allah. Tuh di kampung beliau juga begitu. Padahal sama saja made in-nya made in Cina. Ya sajadah gitu kan? Sama aja. Ya di Indonesia juga banyak. Tapi subhanallah masyarakat sana akan mengatakan oleh-oleh dari mana belinya? Mereka kadang bertanya begitu. Subhanallah. Dari Mekah mereka akan berebut berkahnya. Subhanallah. Dan ini wallahi ini memberatkan bagi orang-orang yang ingin bepergian dalam rangka ibadah untuk umroh dan untuk haji. Ya sekali lagi, kalau ada orang tindak umroh, tindak haji, seumpama mereka akan memberikan kepada kita oleh-oleh, maka kita terima, alhamdulillah. Jika tidak, maka tidak perlu kita memintanya. Inilah akhlak seorang muslim, gitu ya. Jadi bukan hanya akhlak seorang penuntut ilmu, tapi juga akhlak seorang muslim dan muslimah. Menahan diri untuk tidak meminta-minta sekalipun itu hanyalah oleh-oleh, gitu ya. Baik.
Kemudian ada hadis dari Rasulullah SAW, kata beliau, laisal miskin, bukanlah termasuk orang miskin, ya, orang yang dia meminta-minta. Jadi hadisnya sahih, teman-teman. Kata Rasulullah SAW, bukanlah orang miskin itu adalah orang yang meminta-minta. Meminta-minta kemana? Kepada sesama manusia. Ini kita bisa belajar nih ya, orang miskin yang sejati itu orang yang seperti apa? Laisal miskina bihadhihi tawaf alladhi yatufu 'alan nas fatarudduhu luqmatu wa luqmatan. Kemudian dia ditolak oleh manusia ini, ya maksudnya ditolak, nggak ada yang bisa diberikan. Wa camratu wa camratan. Ya, ataupun dia meminta 1-2 buah kurma, sekalipun itu, maka itu bukan orang miskin. Qalu faman miskin ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang miskin yang sebenarnya itu orang yang seperti apa? Kata Rasulullah SAW, alladzi la yajid ghina yughnihi. Orang miskin yang sesungguhnya adalah orang yang tidak memiliki apa yang mencukupinya. Lihat, yang mencukupinya misalnya tidak ada makanan yang bisa dimakan untuk hari itu orang miskin, masuk kategorinya. Jadi orang miskin itu orang yang nggak punya makanan. Wala yuftan lahu fayatasaddaq alaihi, dan dia tidak pandai mencari lalu orang-orang bersedekah untuknya. Maksudnya orang miskin ini orang yang memang dia nggak bisa lagi untuk mencari makan gitu loh. Mungkin orang yang benar-benar du'afa gitu ya. Kan aslinya di dalam Islam itu yang paling mulia adalah orang yang mencari nafkah dengan tangannya. Itu orang yang paling mulia. Ya, orang miskin nggak punya makanan, maka di dalam Islam sikap yang seharusnya dilakukan adalah bekerja dulu. Kalau sampai pekerjaan itu nggak ada, nggak bisa untuk mencari kerja, misalnya dengan fisik yang lemah, maka boleh orang-orang bersedekah kepadanya. Wala yas'alun nasa syai'a, dan dia tidak meminta kepada orang sedikit pun. Jadi masya Allah, itu orang miskin yang mulia. Jadi orang miskin itu ada 2, orang miskin yang mulia, orang miskin yang tidak mulia. Subhanallah. Dan yang kita cari adalah orang-orang yang memang membutuhkan, baik itu dia yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta. Di dalam surah Wadduha, teman-teman, coba dibuka surah Wadduha. Baik, sudah dibuka? Ada kalimat di dalam surah Wadduha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang yang minta-minta kepada kita, maka jangan kita tolak. Nah, kan gitu kan. Jadi kalau ada orang datang ke rumah, dia bilang, tolong berikan aku beras, aku nggak punya uang untuk makan hari ini, ya sudah kita beri. Ustazah, kalau dia bohong gimana? Misal contoh, dia sebenarnya punya uang untuk beli beras, tapi dia minta. Kata Syekh Fauzan, itu bukan urusan kita. Yang penting kata Syekh Fauzan, pernah ditanya tuh kepada Syekh Fauzan, wahai Syekh, kalau ada orang minta-minta, ya kan kita diperintahkan oleh Allah untuk memberi. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ketika ada orang minta-minta, kita jangan tolak. Kalau kita bisa memberi, berilah. Tapi kalau seandainya ditanyakan kepada Syekh Fauzan, orang ini ternyata bohong, misalnya dusta, maka kata Syekh Fauzan, jangan kau jadi beban pikiran, karena pahala sudah dituliskan untuk engkau yang memberi. Masya Allah. Dan dustanya dia adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita adalah memberi. Ya syukur-syukur ya teman-teman. Begini, Masya Allah, yang terbaik itu yang begini. Kalau kita lihat ada orang yang miskin, orang yang gak punya, bukan hanya diberi dan diberi, tapi kita coba berikan sesuatu yang akhirnya dia itu bisa mandiri gitu loh. Nah itu lebih baik lagi. Ya istilahnya bukan diberi ikannya, tapi dikasih pancingnya. Nah, kasih gimana nih caranya biar dia bisa bekerja, entah itu dikasih modal atau dikasih apa, maka ini adalah sesuatu yang lebih baik. Kemudian di sini Syekh mengatakan, teman-teman, kata beliau, wa yafdahu ala ru'usil ashhad fayansalihu lahu wajhuhu kullahu hatta ya'tiya amaman nas wa laysa fi wajhihi qit'atu lahmin jazaa'an wifaqan lima fa'alahu fid dunya min iraqati ma'i wajhihi. Lihat, orang-orang yang tadi minta-minta di dunia bukan untuk sebuah kebutuhan,
Maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Yang pertama, dia datang di hari kiamat menghadap Allah tanpa ada daging di wajahnya. Ini benar-benar ada. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan ini adalah kias. Maksudnya gimana? Wajahnya masih ada, tapi dia datang kepada Allah dalam keadaan hina. Sebagaimana dia menghinakan dirinya di hadapan manusia untuk meminta-minta. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang nyata, dia datang kepada Allah tidak punya muka, mukanya nggak ada dagingnya, rata. Yang kedua adalah dia datang kepada Allah dalam keadaan yang hina. Ya, dan ini merupakan balasan sebagaimana dia telah menghinakan dirinya di hadapan manusia. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, wa fil hadis annal jazaa'a min jinsil amal haitsu tawa'adallahu al-mutasawwilu takaththuran bisalqi wajhi yaumal qiyamah. Kata Syekh, al-jazaa'u min jinsil amal, semua balasan itu tergantung amalannya. Jadi orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin memberi, maka balasan di akhirat adalah dia mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada awan yang mengelilingi dirinya, berada di atasnya bagi orang-orang yang bersedekah. Masya Allah. Jadi kadar awan banyak atau sedikitnya awan tersebut yang ada di atas kita, ya itu tergantung seberapa banyak sedekah kita. Dan ingat, sedekah itu tidak harus dengan uang, gitu kan? Ada banyak hadis yang menyebutkan ketika kita bertasbih sudah terhitung sedekah. Ketika kita melayani suami kita sudah terhitung sedekah. Ketika kita misalnya berkata-kata yang baik sudah terhitung sedekah. Ketika kita membantu orang lain menaikkan barangnya ke kendaraannya itu juga sudah terhitung sedekah. Ketika kita membaca tahlil itu juga sedekah. Jadi sedekah bukan hanya membantu secara materi, tapi lebih dari itu banyak hadis-hadis yang menyebutkan sedekah bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Begitu ibu-ibu, wallahu ta'ala alam, itu yang bisa saya sampaikan. Jazakunallahu khairan, barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.